Berdasarkan perjalanan sejarahnya, Kabupaten Grobogan atau daerah Grobogan sudah dikenal sejak masa Kerajaan Mataram Hindu. Daerah ini menjadi pusat Kerajaan Mataram dengan ibu kotanya di Medang Kamulan atau Sumedang Purwokarito atau Purwodadi. Pusat kerajaan itu kemudian berpindah ke sekitar kota Prambanan dengan sebutan Medang I Bumi Mataram atau Medang Mat I Watu atau Medang I Poh Pitu atau Medang Ri Mamratipura. Pada masa Kerajaan Medang dan Kahuripan, daerah Grobogan merupakan daerah yang penting bagi negara tersebut. Sedang pada masa Mojopahit, Demak, dan Pajang, daerah Grobogan selalu dikaitkan dengan cerita rakyat Ki Ageng Sela, Ki Ageng Taruk, Bondan Kejawan dan cerita Aji Saka. Pada masa Kerajaan Mataram Islam, daerah Grobogan termasuk daerah Monconegoro dan pernah menjadi wilayah koordinatif Bupati Nayoko Ponorogo, Adipati Surodiningrat. Dalam masa Perang Prangwadanan dan Perang Mangkubumen, daerah Grobogan merupakan daerah basis kekuatan Pangeran Prangwedana R.M. Said dan Pangeran Mangkubumi. Wilayah Grobogan meliputi daerah Sukowati sebelah utara Bengawan Solo, Warung, Sela, Kuwu, Teras Karas, Cengkal Sewu, bahkan sampai ke Kedu bagian utara Skrieke, 2, 1957, 76 banding 91. Daerah Sukowati ini kemudian sebagian masuk wilayah Kabupaten Dati 2 Sragen antara lain, Bumi Kejawen, Sukowati, Sukodono, Glagah, Telawah, Pinggir, Jekawal, dan lain-lain. Daerah yang masuk wilayah Kabupaten daerah tingkat 2 Boyolali antara lain-lain, Repaking, Ngeleses, Gubuk, Kedungjati Selatan, Kemusu, dan lain-lain. Sedang daerah Grobogan yang kemudian termasuk wilayah Kabupaten daerah tingkat 2 Grobogan antara lain, Purwodadi, Grobogan, Kuwu, Sela, Teras Karas, Medang Kamulan, Warung, Wirosari, Wirasaba, Sabah Taruk, Getas, dan lain-lain. Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, atas ketentuan Perjanjian Giyanti 1755 sebagai wilayah mancanegara, Grobogan termasuk wilayah Kasultanan bersama-sama dengan Madiun, separuh Pacitan, Magetan, Caruban, Jipang, Bojanegara, Teras Karas, Ngawen, Sela, Warung, Kuwu, Wirosari, Sukanto, 1958, 5-6. Dalam perjanjian antara Gang Daendels dengan PAA Mangkunegara di Yogyakarta, tertanggal Yogyakarta, tanggal 10 Januari tahun 1811, ditetapkan bahwa uang-uang pantai yang harus dibayar oleh Guperman Belanda dihapus. Kedua, kepada Guperman Belanda diserahkan sebagian dari Kedu, daerah Grobogan, beberapa daerah di Semarang, Demak, Jepara, Salatiga, distrik-distrik Grobogan, Wirosari, Sesela, Warung, daerah-daerah Jipang, dan Jepen. Ketiga, kepada Yogyakarta diberikan daerah-daerah sekitar Boyolali, daerah Galo, dan distrik Kawer Wetan. Ibit, 77. Pada masa Perang Diponegoro, daerah Grobogan, Purwodadi, Wirosari, Mangor, Demak, Kudus, tenggelam dalam api peperangan melawan Belanda, Sagimun MD, 1960 banding 32, 331 sampai 332. Begitulah Kabupaten Grobogan, daerah yang selalu bergolak di sepanjang sejarahnya untuk menunjukkan identitasnya sebagai daerah yang penuh daya dan semangat untuk hidup bebas merdeka. Bahkan sampai masa pergerakan nasional dan masa kemerdekaan dan sesudahnya, rakyat Kabupaten Grobogan sangat besar andilnya dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kabupaten Grobogan di awal sejarah. Berdasarkan isi dan pola penyajian, yang bersumber pada Serat Sindula atau Serat Babat Pajajaran Kuda Laleyan dan Serat Witoratyo, cerita Aji Saka merupakan cerita legendaris, di mana di sana dimunculkan kepahlawanan seorang tokoh dalam lingkup budaya Jawa. Skrike, Jalan, 77, Raffles, 1978 banding 212. Di lain pihak cerita Aji Saka di daerah Kabupaten Grobogan juga merupakan cerita mitologis, yaitu cerita yang bersangkut paut dengan kepercayaan asli masyarakat. Oleh karena itulah maka cerita dalam penyajiannya, cerita Aji Saka diciptakan dalam bentuk cerita, lambang, bagi penetrasi budaya Hindu di Jawa.
Di sini cerita Aji Saka dapat dikelompokkan sebagai cerita yang mengandung unsur-unsur mesianis, yaitu karya penyelamatan umat manusia dari kehancuran. Aj. Kabupaten Grobogan pada masa Mataram. Timbulnya kerajaan Mataram bukanlah karena kepercayaan adanya riwayat, gaol, ramalan atau kepercayaan akan adanya wahyu keraton, yang ditujukan untuk memuliakan keturunan Ki Ageng Sela atau atas diri Sutowijaya, akan tetapi sangat diwarnai oleh adanya pertentangan paham kepercayaan yang membutuhkan perpindahan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang dan ke Mataram. Mula-mula, Mataram hanyalah sebuah petinggen, dengan petingginya Ki Ageng Pamanahan dengan sebutannya Ki Ageng Mataram. Daerah ini diperoleh sebagai hadiah dari Sultan Pajang karena dapat membunuh Harya Panangsang dari Jipang. Selanjutnya Ki Ageng Mataram digantikan oleh putranya Sutowijoyo atau Mas Ngabehi Loring Pasar, dengan pangkat bupati. Desa Mataram di Kuta Gede segera dibangun menjadi sebuah kota berbenteng yang kuat. Daerah Sela, Taruk, Getas, Warung dan sekitarnya menjadi daerah Pamijen, Mataram Almanak, 1921 banding 65. Perbuatan Senopati ini menimbulkan amarah Sultan Hadiwijaya, sebab sudah begitu besar kasih kepadanya, tetapi pembalasannya sangat tidak seimbang. Di lain pihak, tindakan Sutowijoyo, Senopati, menimbulkan rasa iri pada Harya Pangiri, putra Sunan Prawata dan menantu Sultan yang merasa kalah berebut kasih dari Sultan. Padahal Sutowijoyo hanyalah keturunan Wong Cilik dari Sela. Di lain pihak pula tindakan Sutowijoyo juga membuat tidak senangnya Bupati Tuban, menantu Sultan Hadiwijaya yang lain, karena Sutowijoyo menciptakan saingan terhadap Pajang, Jipang dan Tuban. Gelagat yang tidak baik ini juga dirasakan oleh Sultan. Sebagai orang tua, sedapat mungkin Sultan berusaha mencegah timbulnya perselisihan. Tetapi perselisihan tetap terjadi setelah terjadinya peristiwa Tumenggung Mayang, menantu Ki Ageng Pamanahan serta pembunuhan seorang utusan dari Banten oleh Raden Rangga, putra Sutowijoyo di Mataram. Akhirnya Mataram diserbu oleh pasukan gabungan Pajang, Jipang dan Tuban. Tetapi serbuan tersebut tidak berhasil. M. Atmodarminto, 1945-349-353 Alamanak, 1921 banding 90-91. Setelah penyerbuan tersebut, Sultan jatuh sakit, kemudian mangkat dan makamkan di desa Butuh Kuyang tahun 11.582 M. Atmodarminto, 1961-303-304. Dengan kemangkatan Sultan Hadiwijoyo, keadaan politik Jawa semakin tegang. Antara Sutowijoyo dengan Pangeran Benowo, putra Sultan di satu pihak, berhadapan dengan Harya Pangiri dan Bupati Tuban di pihak lain. Mataram memperoleh dukungan dari para buyut, Ki Ageng serta Sunan Kalijogo dan tokoh-tokoh pedalaman yang lain, sedang Harya Pangiri dan Bupati Tuban mendapatkan dukungan dari para wali yang lain serta penguasa pantai. Tentang kemangkatan Sultan Hadiwijoyo, di dalam Babat Mataram dikatakan bahwa pembunuh Sultan adalah Juru Taman, Abdi Sutowijoyo. Demikian bunyinya. Juru Taman Pansampun Kadugi, Ingkar Sane Wau Gustinira, Tur Sembah Umesat Age, Prapteng Pajang Kadatin, Kanjeng Sultan Kapanggih Linggih, Gaya Biniti Jajanya, Sultan Datan Emut, Apan Samya Tinangisan, Ingkang Garwa Putra Putri Samya Anjrit, Kakiat Wungu Jeng Sultan. M. Atmodarminto, 1961 banding 305. Selanjutnya keputusan para wali, Harya Pangiri menggantikan kedudukan Sultan sebagai Raja Pajang. Tahun 1586 dia dihancurkan oleh Pangeran Benowo dengan bantuan Sutowijoyo. Jadi Harya Pangiri berkuasa di Pajang selama 4 tahun, tahun 1562 sampai tahun 1586. Kemudian dia dikembalikan ke Demak sebagai bupati yang berada di bawah perintah Pajang, Mataram. Selanjutnya atas kerelaan Benowo, kekuasaan Pajang diserahkan kepada Sutowijoyo di Mataram.
Dengan demikian Pajang berada di bawah kuasa Mataram. Maka berakhirlah Kesultanan Pajang. Dengan demikian daerah-daerah Jipang, Sela, Teras Karas, Wirasari, Santenan, Cengkal Sewu, Demak, Kedu, dan Grobogan menjadi daerah Mataram. Beberapa waktu kemudian Sutowijoyo sebagai penguasa Mataram menggunakan gelar Panembahan Senopati ing Alagang Abdurrahman Sayyidin Panatagamah Khalifatullah. Daerahnya diperluas ke Madiun, Ponorogo, Kediri, Surabaya, Begelen, Blora, Lasem, dan beberapa daerah di Bojonegoro, Jipa. Terbentuknya Kabupaten Grobogan. Pembahasan terhadap terbentuknya sesuatu kabupaten, pemerintah Kabupaten Grobogan, sama halnya dengan pembahasan terhadap terbentuknya sesuatu pemerintahan sesuatu daerah. Yang dimaksudkan dengan hari jadi ialah hari kelahiran, dies natalis, yaitu saat sesuatu itu tidak ada menjadi ada. Menurut pandangan hidup kejawen, hari kelahiran mengandung makna yang besar dan berarti, yang menggembirakan dan penuh harapan. Harapan kelahiran juga memberikan sifat-sifat tertentu kepada yang dilakukan. Seseorang yang baru lahir, merasa bebas dari kungkungan perut ibunya. Namun di alam bebas dia harus mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Panas, dingin, lapar, dan dahaga harus dialaminya. Dia harus berjuang agar tetap hidup. Dia mencoba dan berusaha menggunakan alat-alat tubuh yang dimilikinya menurut kemampuannya untuk dapat bertahan hidup dan keberadaannya. Ibarat kelahiran seorang bayi tersebut, dapat pula kita terapkan pada kelahiran suatu negara, daerah, kota, ataupun pemerintahan. Walaupun masih sangat sederhana, masih mengalami perubahan seiring dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan atau zaman, kelahiran sesuatu negara, daerah, kota ataupun pemerintahan harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu adanya wilayah, adanya rakyat sebagai pendukung, dan pemerintahan sebagai arahan dalam usaha mempertahankan kehidupan dan keberadaannya. Kalau menurut pandangan kejawen, kelahiran sesuatu negara, kota atau pemerintahan didasarkan pada adanya pulung, cahya nubuat, wahyu, andaru ataupun impian-impian, seperti termuat dalam cerita-cerita di sumber-sumber babat, maka secara rasional kelahiran sesuatu negara, daerah, kota atau pemerintahan didasarkan pada kenyataan sejarah peristiwa yang berupa kegiatan perjuangan manusia-manusia tokoh-tokoh penumbuh berdirinya kota, negara, daerah atau pemerintahan tersebut. Misalnya, R. Wijaya Mojopahit R. Patah Demak Mas Karebet Pajang P. Dayaningrat Pengging, Sutowijoyo, Mataram P. Banjaransari Pajajaran, dan lain-lain. Di dalam menurut perkembangan sejarah daerah atau Kabupaten Grobogan untuk mencari dan menemukan kapan daerah tersebut mulai menunjukkan kegiatan pemerintahannya secara mandiri, tidak dipengaruhi oleh pemerintahan lain yang bersifat memaksa. Usaha ini tidak lain adalah usaha untuk mencari dan menemukan kelahiran sesuatu kabupaten, maka wilayah pemerintahan dalam sejarah pemerintahan Jawa adalah, mula-mula secara bertingkat adalah, kabupaten, patinggen, kedamangan, kalurahan atau desa. Di atas terdapat kemantren atau kecamatan atau onder distrik, kawedanan atau onder regencap, dan terakhir adalah kabupaten gunung, kabupaten pangreh praja atau regencap. Sebagai pusat pemerintahan adalah kerajaan atau negara. Untuk wilayah yang sekarang bernama Kabupaten Daerah Tingkat 2 Grobogan, dalam menetapkan hari jadinya didasarkan pada kapan terciptanya pemerintahan lokal kabupaten di Grobogan pada masa dahulu. Dalam sejarah Jawa, jabatan bupati adalah bupati prajurit. Sebutannya adipati. Tugasnya, menyediakan prajurit dan tenaga untuk raja dan kerajaan. Maka bupati ini harus bertempat tinggal di Hutogoro. Di samping tugas tersebut, maka dia harus pula menyediakan kebutuhan istana, orang aneh, kain-kain, dan sebagainya. Sebagai pemimpin dari beberapa bupati tersebut diangkat Bupati Nayoko atau Wedono Bupati Sepuh, Serat Adel, 11-13 bupati jenis ini memiliki wilayah yang pasti dan sistem pemerintahan yang tetap. Misalnya pada zaman kerajaan kita ketahui adanya Bupati Panekar, Bupati Numbak Anyar, Bupati Bumi Gede, Bupati Penumping, dan sebagainya.
Setelah sistem administrasi wilayah dikembangkan menurut pola administrasi Barat Belanda, maka pada tahun 1840 dikeluarkan Serat Angger-Anggeran Nagari atau Serat Angger Gunung, yang mengatur tata tertib dan pemerintahan di daerah pedesaan. Untuk pengamanan wilayah maka diadakan pos penjagaan keamanan sepanjang jalan lalu lintas utama antara Surakarta-Semarang. Sengkalan hari jadi pemerintah Kabupaten Grobogan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Senin, 21 Jumadilakir, tahun 1650 Jawa. KOMBULING Cipto HANGROSO Jati. Arti KOMBULING dari kata umbul sama dengan kaumbul, mumbul, muluk, naik ke angkasa, tiada, hilang, kawentar, terkenal, bersatu. Cipto, dari kata anggan-angan, cita-cita, gegayuhan, krenteging ati, cipta, mencipta. HANGROSO, dari kata roso, cipta, rasa batin merasa. Jati, dari kata sejati, benar, sungguh, yekti, suci. Arti sengkalan KOMBULING Cipto HANGROSO Jati, bersatunya kehendak dengan yang agung menumbuhkan rasa sejati hidup dalam kesucian. Makna, bersatunya angan-angan atau cita-cita yang luhur dengan dilandasi rasa percaya kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa akan memberi semangat untuk berbuat baik, karena sadar bahwa kita, manusia, adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi martabat dan hakikatnya. Angka tahun KOMBULING, kaumbul-mumbul tiada hilang sama dengan bernilai 00. Cipto, angan-angan, cita-cita, gegayuhan, krentegingati sama dengan bernilai 55. HANGROSO, merasa merasa sama dengan bernilai 66. Jati, sejati, sayekti, benar, suci sama dengan bernilai 11. Sengkalan KOMBULING Cipto HANGROSO Jati bernilai angka tahun Jawa 1650. 2. Senin, tanggal 4 Maret tahun 1726 Masehi. KRID HANING Hangga HAMBANGUN Praja. Arti KRID HANING dari kata krida, gawe, obah, gerak, kerja. Hangga dari kata hangga, anggota badan, tenaga. HAMBANGUN dari kata bangun, bekerja, menciptakan sesuatu, membuat sesuatu. Praja dari kata praja, negara, nagari, negara. Arti sengkalan KRID HANING Hangga HAMBANGUN Praja, kegiatan kerja kita adalah untuk membangun negara dengan segala isinya, manusia, bangsa, dan pemerintahan negara. Makna, tekad yang kuat untuk membangun daerah atau negara yang berisi manusia dan benda wajib dilandasi oleh sarana bekerja giat di segala bidang fisik maupun non-fisik. Angka tahun KRID HANING obah, gawe, nyambut gawe, bekerja sama dengan bernilai 66. Hangga, anggota badan tangan dan kaki, sama dengan bernilai 22. HAMBANGUN, bangun, membangun, menciptakan sesuatu yang baru atau memperbarui sesuatu yang lama sama dengan bernilai 77. Praja, praja, negara, daerah sama dengan bernilai 11. Sengkalan KRID HANING Hangga HAMBANGUN Praja bernilai angka tahun Masehi 1726.